Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi di kelas pensiunan malam ini, malam Minggu ya, tanggal 25 November 2023. Ini seperti biasa, kita akan sharing-sharing, diskusi-diskusi seputar tema-tema bisnis ya. Jadi malam ini kita lebih kepada yang teknis gitu ya, yang lebih teknis, lebih detail lah gitu. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain yang akan masuk, kita akan mulai saja karena kita tetap konsisten di 1945. Nah, ini sudah pada masuk ya, ada di grup, saya akan menerima-nerima dulu. Bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung, saya sampaikan bahwa malam ini adalah seri ke-12 dari kelas pensiunan. Kelas pensiunan ini adalah eh, kelas yang diinisiasi oleh sekolahpengusaha.com ya. Sekolahpengusaha.com itu di bawah naungan PT Sekolah Pengusaha Indonesia. Nah, sekolahpengusaha.com punya banyak kelas atau berbagai macam kelas. Salah satunya adalah kelas pensiunan. Nah, kelas pensiunan ini diinisiasikan untuk teman-teman yang sudah masuk masa pensiun atau yang belum masuk masa pensiun tapi ingin ingin mempersiapkan sejak dini dengan bekal-bekal knowledge dan keterampilan bisnis gitu ya. Dan kelas ini gratis bagi siapa saja boleh bergabung. Insya Allah setiap malam minggu kita akan sharing-sharing bisnis dengan berbagai macam pembicara yang kompeten di bidangnya gitu. Nah, malam ini adalah malam yang ke atau seri yang ke-12, artinya sudah 12 minggu kelas ini berjalan gitu ya. Jadi sudah 3 bulan dan ini merupakan tema yang spesial yang saya coba angkat karena ada beberapa usulan dari komunitas kelas pensiunan yang japri ke kami ingin belajar cara menentukan harga jual gitu ya. Baik itu untuk produk atau untuk jasa gitu ya. Jadi selama ini mungkin harga jual itu menjadi sesuatu yang nanti saja dipikirinnya, yang penting usaha jalan dulu gitu ya. Jadi itu memang boleh ya seperti itu. Tapi ketika usaha sudah jalan gitu ya, usaha sudah jalan, nanti kan ada tuh pendapatan-pendapatan ya kan. Nanti akan terlihat tuh kok kerjanya atau capeknya terasa tapi hasilnya sedikit gitu. Kok ininya tidak sebanding dengan apa yang sudah dikeluarkan. Mungkin awal-awal semangat gitu ya, tenang gitu ya, banyak banyak pemasukan, banyak yang beli, banyak yang banyak yang tertarik dengan produk atau jasanya. Tapi lama kelamaan setelah dilihat kok tidak ada perkembangan ya, kok untungnya tipis banget gitu. Nah, mungkin pada saat penentuan harga jual itu masih pakai perasaan gitu ya, pakai perasaan yang enggak, saya nggak pakai perasaan kok, saya ingat kok harga belinya sekian, ongkosnya sekian, ininya sekian gitu, tapi tidak dicatat ya, atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang semestinya gitu. Oleh karena itu eh, malam ini kita coba angkat untuk hal ini, yaitu melalui disiplin ilmu akuntansi gitu ya. Di sini nanti kita akan belajar secara teori atau secara prakteknya melalui disiplin ilmu akuntansi terkait penentuan harga jual. Nah, penentuan harga jual ini mencakup komponen-komponen ya, misalnya kalau ingin menentukan diskon seperti apa gitu ya. Kalau ingin melakukan promo-promo yang kira-kira harus mengeluarkan
margin atau keuntungan yang bagaimana supaya tidak rugi gitu ya. Nah, ini nanti akan kita bahas gitu. Nah, di sini kita akan menggunakan kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu akuntansi. Dan ini sangat penting ya bagi teman-teman untuk mengetahui teorinya gitu ya. Teorinya untuk dipraktekkan pada bisnis yang teman-teman punya gitu ya. Nah, ilmu ini atau ilmu akuntansi ini atau teori ini adalah hal yang apa namanya yang general, yang umum gitu ya, yang bisa diterapkan kepada siapa saja. Cuman masalahnya banyak yang belum tahu gitu seperti apa sih rumusannya atau teorinya gitu ya. Mungkin kalau kita dulu sekolah ya belajar akuntansi itu terlalu ngejelimet ya, apalagi yang kalau yang dilahirkan bawaannya pakai otak kanan gitu ya, bukan otak kiri. Jadi kalau udah lihat angka-angka pusing gitu ya. Nah itu apa namanya? eh, Kalau kita sudah di dunia bisnis itu tidak boleh lagi seperti itu. Jadi kita mau tidak mau harus memperkuat skill kita dengan belajar. Nah, malam ini kita kelas pensiunan akan mengundang praktisinya yang memang sehari-hari ada di dunia akuntansi gitu ya, di dunia akuntansi yang kebetulan juga menghitung dengan angka-angka untuk skala korporat gitu ya, skala korporat yang besar ya, skala BUMN. Nah, kalau di skala korporat kan itu lebih ngejelimet ya, hitung-hitungannya banyak banget variabelnya. Nah, ini mungkin akan kita uh, sederhanakan supaya bisa dimengerti oleh teman-teman yang memiliki usaha levelnya belum level yang industrinya karyawannya di atas 1.000 gitu ya atau di atas 500 orang gitu. Nah, ini akan kita coba terjemahkan gitu. Yang penting teman-teman nanti mengetahui alurnya atau mengetahui rumusan-rumusannya gitu ya. Nah, ini saya mengundang Ibu Anugrah Wardani untuk memberikan apa namanya sharing-sharing. Beliau juga praktisi apa namanya di bidang akuntansi, juga sedang menempuh magister akuntansi. Nah, ini kita akan coba belajar berdiskusi bersama lebih kepada hal-hal yang terkait penghitungan-penghitungan untuk membantu kita mendapatkan untung yang benar dengan cara yang benar gitu ya. Oleh karena itu, saya akan mempersilakan Zoom ini untuk uh, diberikan kepada Ibu Dani, saya panggilnya seperti itu saja, supaya bisa memberikan sharing-sharingnya kepada teman-teman kelas pensiunan. Silakan, Bu. Baik, Kang Lintang. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Anugrah Wardani atau biasa dipanggil Dani. Alhamdulillah nih saya hari ini berkesempatan untuk sharing ya, sharing sedikit lah tentang gimana sih cara ngitung HPP gitu. Karena sebelumnya memang sudah dikontak oleh Kang Lintang, bisa nggak ngisi webinar ini gitu. Nah ini ya, Insya Allah bisa mudah-mudahan pada malam hari ini di kesempatan ini kita bisa sama-sama sharing gimana sih. Saya akan sedikit memberi gambaran aja secara akuntansi, memang tidak detail tapi mudah-mudahan bisa tidak detail secara rinci di industri yang besar, tapi kurang lebih memberi gambar, mudah-mudahan memberi gambaran kepada Bapak Ibu semua. Eh, kita bisa dimulai, Kang Lintang? Ya, bisa, bisa. Silakan. Oke, mohon izin saya share screen ya, Bapak Ibu.
Sudah terlihat belum? Ya, sudah, sudah. Oke, baik. Sebelumnya, nih, topik hari ini sebenarnya udah disebar juga di flyer, yaitu cara menentukan harga jual untuk menaikkan omset. Saya sebenarnya eh, appreciate juga ya buat Bapak Ibu yang malam hari ini di malam minggu berkesempatan untuk masih belajar gitu. Eh, Masih mau belajar untuk, wah, ini tuh bukan harusnya orang-orang istirahat, tapi kita semua bisa bertemu pada malam hari ini. Mudah-mudahan benar-benar memberi manfaat buat kita semua. Nah, dan terima kasih untuk penyelenggara kelas pensiunan sudah diberikan kesempatan untuk kita berkumpul, belajar bareng di sini. Mudah-mudahan dilancarkan ke depannya. Nah, sebelum mulai, perkenalkan saya memperkenalkan diri lagi nih. Saya Anugrah Wardani atau biasa dipanggil Dani. Sebenarnya saya ini bekerja saat ini di PT Indofarma sebagai accounting juga. Dan saya berkesempatan juga, alhamdulillah, untuk melanjutkan sekolah saya sebagai eh, di Magister Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Selain itu juga saya punya kesibukan ya freelancer lah ya. Jadi di tengah-tengah eh, kesibukan ketika misalkan ada rekan yang butuh ayo dong dibantu untuk misalnya laporan keuangan itu juga selama waktunya masih bisa, biasanya saya juga siap untuk membantu. Jadi kalau kira-kira Bapak Ibu di sini butuh eh, mau tahu dong Mbak lebih lanjut ini gimana caranya, dipersilahkan nanti mungkin bisa dijembatani oleh moderator atau penyelenggara. Hmm. Nah, sebelum masuk ke sini yang Bapak Ibu tuh yang mau memulai usaha atau mungkin udah memulai ya gitu. Tapi sebenarnya belum tahu masih dalam pikiran gitu. Sebenarnya apa sih harga jual, BEP, omset yang sering-sering nih muncul ketika misal mau mulai usaha. Udah ada tuh pertanyaan-pertanyaan di kepala. Sebenarnya apa sih harga jual BEP? Terus ngitungnya gimana ya gitu. Itu dapetnya angkanya dari mana ya gitu. Ini kita coba gambarin nanti sedikit-sedikit. Mudah-mudahan bisa tergambar. Oke, masuk aja ini kira-kira materi yang akan masuk ke dalam bahasan kita pada malam hari ini. Next, yang pertama nih, kita HPP. HPP itu apa sih gitu? Sebenarnya HPP itu umumnya orang menafsirkan adalah harga pokok penjualan. Nah, tapi ada juga orang bicaranya harga pokok produksi. Makanya kalau kalau misalkan di dalam teori akuntansi itu biasanya harga pokok penjualan itu disebut COGS atau cost of goods sold. Kalau misalkan HPP yang dimaksud adalah harga pokok produksi, biasanya kita nyebut COGM, cost of good manufacturing. Nah, sebenarnya HPP itu apa sih gitu? HPP atau pokok penjualan adalah jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses menghasilkan produk atau jasa. Jadi ketika Bapak Ibu punya usaha tuh jangan lupa di jangan lupa di apa namanya dihitung semua pengeluaran-pengeluaran karena itu yang akan kita catat sebagai harga pokok penjualan kita. Terus manfaatnya apa kita menghitung HPP gitu? Yang pertama, mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan dalam produksi. Yang kedua, menentukan harga jual itu sendiri yaitu produknya. Eh, yang ketiga, mengetahui keuntungan yang didapat dan yang keempat, evaluasi kinerja usaha. Nah, dari sini kita juga mungkin sebelum materi sebelumnya sudah digambarkan usahanya tuh apa aja sih jenisnya. Usaha tuh bisa retail tuh Bapak Ibu punya beli barang jadi terus kemudian dijual lagi, atau misalkan manufaktur yang memang Ibu Bapak produksi kemudian dijual produk jadinya, atau bisa juga jasa. Kalau jasa tuh ya apa ya, kalau di sini mungkin salon, bengkel mungkin, bengkel enggak juga ya, kadang masih ada retailnya juga, tapi yang kurang lebih ya memang memperdagangkannya jasa.
Kemudian eh, apa sih beda HPP dan harga jual gitu? Karena memang kan topik kita tuh sebenarnya menentukan harga jual gitu. Apa sih sebenarnya tuh bedanya? HPP itu seluruh biaya untuk dikeluarkan, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Nah, rumusnya harga produksi plus biaya operasional. Ini singkatnya gini ya kira-kira Bapak Ibu supaya lebih mudah dipahami. Nah, apa sih disebut harga pokok produksi, biaya operasional? Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, terus kalau harga jual tuh apa? Harga jual itu besaran harga yang dibebankan ke konsumen. Nah, rumusnya sendiri harga jual yaitu HPP plus margin. Jadi sebenarnya gampangnya sih harga jual itu adalah yang sudah kita anggap sebagai HPP terus kita tambahkan aja keuntungan yang kita mau gitu atau yang disebut dengan margin. Nah, kemudian eh, gimana cara menghitung HPP? Bapak Ibu izin kalau misalkan ada terlalu cepat bisa diinterupsi ya Bapak Ibu. Eh, ini saya memberi gambaran yang mudah-mudahan bisa lebih mudah dipahami gitu. Tahapan menghitung HPP. Yang pertama, eh, Bapak Ibu harus tahu nih, ini kita bicara skalanya bicara produksi ya, berarti manufaktur. Karena sebenarnya kenapa umumnya orang-orang memberi contoh manufaktur, karena manufaktur itu dianggap yang paling kompleks untuk menghitung HPP-nya. Jadi diharapkan ketika misalkan Bapak Ibu sudah bisa menghitung HPP secara yang untuk industri manufaktur, tentu akan lebih mudah menghitung perusahaan jasa maupun retail karena apalagi retail ya Bapak Ibu hanya membeli terus biayanya ongkosnya segala macam dimasukin terus menambahkan margin udah dapat harga jualnya. Kalau jasa kurang lebih sama tapi memang yang paling kompleks itu adalah manufaktur yang dimana Bapak Ibu melakukan produksi mengolah barang dari bahan mentah terus memproduksi setengah jadi sampai barang jadi. Nah itu HPP-nya menghitungnya dianggap yang paling rumit. Jadi biasanya memberi contohnya yang itu karena setelah tahu itu dianggap yang lainnya menjadi mudah gitu. Nah, yang pertama, Bapak Ibu harus menghitung biaya bahan baku. Apa sih biaya bahan baku? Nanti, misalkan Ibu mau bikin eh, kue, kue ya yang gampang gitu. Kue bahannya terigu, gula, eh, telur, segala macam gitu ya. Terus menghitung biaya produksinya. Nah, biaya produksi apa sih yang dimaksud biaya produksi? Nah, ini tuh nanti di sini akan bicara eh, apa namanya? Listriknya, semua tenaga kerjanya di sini juga itu sebagai biaya produksi. Nah, nanti akan kita menentukan harga pokok produksi. Nah, itu tinggal menjumlahkan sebenarnya antara bahan baku, produksi sama biasanya operasional. Nah, kemudian kita bisa dapat harga pokok penjualannya. Nah, setelah dapat harga penjualan itu tentu saja tadi bisa kita tinggal tambahkan margin, kemudian kita bisa dapat harga jualnya. Oke, next. Nah, kita mulai mencoba latihan nih menghitung HPP. Eh, Gimana sih caranya gitu? Tadi disebut biaya bahan baku, biaya produksi itu apa gitu. Nah, kita masuk ke sini. Saya memberikan contoh ini produksi UMKM ya Bapak Ibu. Kenapa UMKM? Karena lagi happening banget nih UMKM. Banyak orang-orang yang mau memulai usahanya dengan usaha UMKM karena memang dimulai dari kecil dulu ya gitu. Nah, contoh usahanya adalah Rabuk Kip ikan tongkol. Rabuk tuh apa sih Bapak Ibu ya? Semacam abon ya, semacam abon gitu kurang lebih. Tapi dia tuh makanan khas Banjarmasin sebenarnya. Nah, ini biar gampang kita coba eh, ke Excel ya. Saya stop share dulu untuk pindah ke Excel sebentar. Udah terlihat ya Bapak Ibu? Iya, sudah. Oh baik Pak. Oke, tadi soalnya kita pindahin nih ke Excel ya Pak. Nah, ini karena kebetulan memang sudah saya coba hitung, jadi saya munculin angkanya. Tapi karena kita mau belajar, kita coba hapus dulu ya. Hmm.
Oke. Nah, di sini menentukan harga pokok produksi. Nah, tadi kan sudah kita pelajari tuh ya, kita menentukan dulu nih bahan bakunya berapa. Kebetulan di soal sudah ketahuan gitu. Soal udah ketahuan. Nah, soal ini sebenarnya kan dari bisa menyesuaikan dengan produksi Bapak Ibu semua ya. Misalkan di sini memberi contohnya adalah eh, karena ini ikan tongkol pasti bahan bakunya ikan gitu. Nah, di sini sudah diketahui bahan baku utamanya ikan dan bahan lainnya senilai 400.000. Nah, di sini tuh bahan baku utamanya ikan kita tulis ya, kita ketik coba masukin 600.000. Nah, terus biaya tenaga kerja mana kebetulan di sini sudah ada biaya tenaga kerjanya yaitu 800.000. Dari mana sih sebenarnya biaya tenaga kerja padahal kita bikin sendiri gitu. Jadi Bapak Ibu, meskipun kita belum punya orang untuk membantu kita bekerja, kita bisa melakukan sendiri, tapi kita tetap harus menghitung dan menggaji diri kita sendiri karena itu itu yang perlu itu sebagai biaya yang harus kita keluarkan. Kan tentunya Bapak Ibu ketika punya usaha kan punya cita-cita menjadi lebih besar ya gitu. Ketika menjadi lebih besar, pasti kan kita udah mulai nih menghitung tenaganya berapa, harus menambah berapa orang dan biayanya berapa. Jadi memang eh, tenaga yang kita keluarkan pun harus diapresiasi atau emang harus digaji gitu. Nah, terus di sini biaya bahan penolong dan fabrikasi. Biaya bahan penolong dan fabrikasi itu kita sebut 400.000. Dari mana sih sebenarnya? Ini saya udah memberi contoh eh, listnya ya di sini. Nih, ini adalah list bahan bakunya sebenarnya. Nah, tadi ikan 600.000 dan sisanya ini bahan penolongnya tadi bawang merah, bawang putih, cabai, sampai gas itu kita hitung adalah 400.000. Saya di sini nambahin bahan lain-lain selain untuk membulatkan biar gampang hitungnya sebenarnya, tapi kadang ada aja gitu memang biaya-biaya yang kita lupa gitu kan ya. Jadi nanti bisa menyesuaikan dengan eh, tempat usaha Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini tadi 400.000 ya. Eh, angkanya sudah ada di sebelah kiri, cuma untuk rinciannya yang tadi saya tampilkan. Nah, ketemu di sini total harga produksinya adalah 1.800.000. Nah, terus kita coba menghitung biaya operasional karena kebutuhannya apa? Kita tuh menghitung biaya produksi itu, harga pokok produksi, kita membutuhkan harga biaya bahan baku dan operasional. Nah, di sini harus dihitung tuh Bapak Ibu, sewa tempat, ngegaji karyawan kalau memang ada yang bantuin gitu ya, listrik dan air, telepon, semua promosi. Intinya semua biaya harus dimasukkan gitu. Memang kita nanti mengelompokkan mana yang masuk biaya bahan baku, mana yang rasional gitu. Dari sini, kenapa sih kita perlu ngelompokin? Nanti kita akan sama-sama belajar di slide-slide berikutnya. Nah, sewa tempat, wah Bu, saya nggak perlu sewa tempat karena saya jualannya online. Oke, berarti kita nggak usah isi nih sewa tempatnya karena saya jualannya online di rumah aja gitu. Oke, nah eh, terus tapi kalau misal Bapak Ibu sewa tempat, Bapak Ibu bisa masukkan sewa tempat di sini ya. Ini kita menghitung. Nih, dari soal kita lihat ini 20 kilogram ikan menghasilkan 16 kilo rabuk ikan, maka produk yang dijual per unit dengan berat 100 gram yaitu 160 pack. Maaf tadi saya soalnya ke skip. Jadi eh, kita balik ke soal dulu deh ya biar sama-sama memahami. Di sini udah dijabarkan bahan bakunya 600.000, bahan lain-lainnya 400.000, maka total biaya bahan baku 1.800.000. 1 juta. Nah, untuk biaya tenaga kerjanya yaitu 800.000 dan biaya bahan penolong adalah 136.000. Sorry. Nah, di sini udah ada rincian apa sih yang dimaksud bahan penolong. Tadi itu bahan penolong tadi yang seperti udah disebutkan ada
cabai, dan ini ternyata ada juga yang termasuk di dalamnya stiker kemasan dan biaya pres itu dihitung sebagai biaya bahan baku ya di sini. Nah, kemudian di sini ada sewa tempat. Nah, tadi yang saya contohkan bisa menyesuaikan dengan Bapak Ibu punya menyewa tempat atau enggak. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam hitungan. Kemudian gaji karyawan. Nah, ini saya tadi hitungan saya sih saya mencoba untuk memberi contoh. Misalkan Bapak Ibu punya karyawan yang memang tugasnya membantu Bapak Ibu dalam usaha. Ya, misalkan saya kasih contohnya adalah 700.000 untuk menggaji selama eh, apa namanya sebulan. Nah, untuk listrik dan airnya berapa, Bapak Ibu? Bapak Ibu ini bisa menyesuaikan sesuai memang kalau Ibu punya detail malah, oh untuk usaha memang saya pakai listriknya sekian kWh, wah boleh itu di sekian kWh dikali berapa tarifnya, itu boleh banget dan itu lebih detail lebih bagus gitu. Tapi dalam contoh saya kasih contoh 100.000 ya Bu untuk untuk listrik dan airnya. Telepon dan internet saya juga kasih contoh 100.000. Nah, mungkin Ibu butuh biaya promosi, bikin flyer atau bikin spanduk atau apa gitu. Eh, ini harus dibebankan juga, Bu. Semuanya, Bapak Ibu, semuanya harus dicatat sebagai biaya. Terus transportasinya, oh Bapak Ibu belanja pakai motor atau pakai diantar gitu ya, terus butuh ongkos, itu juga harus dibiayakan. Pokoknya semua pengeluaran yang memang diperuntukkan untuk usaha harus tercatat. Ini saya kasih contoh 50.000. Nah, untuk perlengkapan ATK, ya ini sebenarnya contohnya kayak misalkan ya Bapak Ibu pasti butuh pulpen, butuh apa buat mencatat ya gitu. Ya alat tulis kantor lah gitu, spidol. Nah, ini saya kasih contoh 50.000 ya. Oke. Nah, penyusutan. Nah, untuk penyusutan nih memang agak penyusutan nih agak repot nih Ibu-ibu Bapak Ibu ngitungnya. Kenapa? Karena penyusutan ini kaitan dengan inventaris kita, aset kita gitu. Bapak Ibu kalau mau bikin rabuk ikan pasti kan butuh kan peralatan yang sifatnya kita harus beli di awal gitu. Dia pakai itu bukan barang habis pakai. Barangnya tuh bisa berkali-kali kita pakai. Nah, saya ngambil contoh di sini adalah eh, pertama kompor. Karena ya pasti ya kita bikin namanya memasak-masak itu pasti butuh kompor, butuh wajan gitu. Ini saya ngambil dua contoh aja yang memang pastilah kepake kalau misalkan kita mau bikin yang sifatnya kuliner gitu ya. Nah, contoh saya membutuhkan kompor 1 unit. Saya punya kompor 1 unit dan wajan 2 unit. Berapa sih sebenarnya nilai penyusutannya? Nah, kenapa juga kita perlu penyusutan? Karena setiap barang yang kita pakai itu nilainya akan berkurang Bapak Ibu. Kayak misalkan Bapak Ibu beli sekarang harganya 500.000. Ya Bapak Ibu harus mengasumsikan barang itu akan terpakai selama berapa lama ya yang kita sebut sebenarnya umur ekonomis gitu. Nah, di sini saya beri contoh pemakaian ekonomisnya 15 tahun. Nah, ketika selesai 15 tahun atau disebut nilai sisa gitu. Nilai sisa itu perkiraan harga jual kembali dipakai selama umur ekonomis, yaitu setelah 15 tahun kemudian ternyata harga jualnya tinggal 150.000 gitu. Berarti di situ ada 350.000 kan ya sebenarnya yang kita anggap itu sebagai nilai penyusutannya. Nah, tapi untuk menghitung nilai penyusutan, Bapak Ibu caranya adalah harga dikurang nilai sisa -1/15. 15 itu dari mana? Umur ekonomisnya. Jadi untuk kompornya kita mendapat harga 23.000. 23.333. Dan untuk wajannya kita coba hitung seperti yang tadi contoh kompor ya. Untuk umur ekonomisnya saya contohkan 15 tahun juga. Itu nilai penyusutannya adalah 16.667. Sehingga kita coba jumlahkan di sini
23.000 ditambah 16.667 yaitu 40.000. Nah, sehingga didapat eh, total biaya operasionalnya adalah 1.090.000. Nah, tadi kita udah dapat harga bahan bakunya, harga operasional, beban operasionalnya, sehingga kita sudah dapat harga pokok penjualannya. Berapa harga pokok penjualannya? Yaitu eh, biaya produksi atau disebut bahan baku ditambah dengan operasional yaitu 2.626.000 rupiah. Nah, kemudian kita mau jual kita mau jualnya berapa nih gitu. Bapak Ibu mau punya untung berapa? Tinggal Bapak Ibu masukin eh, angka yang dikehendaki gitu. Atau persentase bisa. Atau Bapak Ibu mau udahlah untung 10.000 aja bisa tinggal ditambahin 10.000 nanti dari harga pokok penjualan atau persentase nih. Saya ngambil contoh 35%. Berarti saya hitung di sini adalah 919.100. Nah, total harga jualnya adalah 3.545.100. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu, ini untuk 160 pack. Nah, kita kan butuh harga satuan nih. Harga satuannya berapa sih? Berarti kita tinggal membagi aja menjadi 3.545.100 dibagi 160 yaitu 22.157. Kurang lebih ini adalah cara menghitung eh, harga jualnya. Nah, dari sini mudah-mudahan mulai kegambar ya Bapak Ibu gimana sih cara menghitung HPP atau gimana sih menentukan harga jualnya. Jadi benar-benar Bapak Ibu harus memasukkan semua pengeluaran yang Bapak Ibu keluarkan untuk bisnis ini gitu, untuk usaha ini. Nah, oke. Kita kembali lagi ke slide PowerPoint. Saya stop share dulu untuk yang ini. Kita masuk ke bahasan selanjutnya yaitu BEP. Apa sih Bapak Ibu BEP? BEP itu adalah break even point. Kalau bahasa gampangnya kurang lebih itu titik impas. Jadi di mana kalau secara akuntansi nih kira-kira grafiknya kayak gini. Aduh, eh, Mbak ini susah banget ya dibaca, sulit dimengerti gitu. Kalau ngeliat ini kok pusing ya gitu. Tapi kurang lebih pengertiannya yaitu posisi di mana perusahaan untung, tidak memperoleh untung maupun rugi gitu. Jadi pas aja gitu. Ibaratnya balik modal lah gitu ya. Kalau gampangnya. Nah, kemudian, kenapa sih kita perlu menghitung BEP? Yang pertama nih, kita harus tahu target minimal penjualan kita harus berapa sih supaya kita tuh dapat untung gitu. Atau enggak, yang kedua, kita tuh berapa sih jumlah yang harus diproduksi supaya kita dapat keuntungan untuk nutupin semua biaya pengeluaran kita gitu. Yang ketiga, ya pasti mengetahui keuntungan yang kita dapat, terus evaluasi kinerja usaha. Berarti kalau evaluasi sifatnya, oh berarti kita produksi segini tuh belum cukup ya untuk menutupin modal kita gitu, atau enggak, oh kita ternyata jualan segini cuma untung segini, berarti harus jualnya lebih banyak lagi nih supaya bisa untung gitu. Nah, ini saya juga memberi contoh sederhana menghitung BEP, masih dalam soal yang tadi. Hmm. Nah, sebelum masuk ke lanjut soal yang tadi, kita lihat dulu sebenarnya rumus BEP itu gimana sih? Yaitu di sini kita butuh beberapa data.
variable cost. Sebenarnya nih bicara variable cost, fixed cost udah dipesenin nih sama moderator. Gak usah lah keluar bahasa variable cost sama fixed cost karena belum tentu bisa dipahami sama ini atau enggak dikasih lah bahasa yang lebih sederhana gitu. Sebenarnya ini karena bagian yang karena BEP itu pasti menyangkutnya selalu variabel dan fixed cost, ya kita sama-sama sambil sharing aja ya, maksudnya kalau Bapak Ibu nggak paham mungkin nanti bisa cari referensi lain terkait apa sih variable cost, apa sih fixed cost gitu. Nah, di sini sebelum kita masuk ke rumus BEP, kita perlu tahu nih rumus variable cost tuh apa sih gitu. Jadi variable cost yaitu harga pokok produksi dibagi kuantiti atau unit. Atau variable costnya sendiri itu apa? Yaitu biaya yang besarnya tergantung pada tingkat produksi. Nah, fixed cost itu apa? Yaitu yang nilainya tetap yang tidak berubah walau terjadi peningkatan atau penurunan pada jumlah barang serta jasa. Contohnya apa sih gitu ya? Kalau variable cost tuh kayak misalkan Bapak Ibu mau bikin karena saya pabrik obat ya, bekerja di pabrik obat, saya mau membuat obat parastamol gitu. Saya mau bikin berapa ya? 100.000 butir gitu. 100.000 butir butuhnya 20 kilo bahan parastamolnya misalkan gitu. Nah, tapi ketika saya mau eh, bikin 200.000 berarti kan saya harus menambah lagi dong bahan bakunya menjadi 40 kilo supaya tetap sama kok komposisinya. Nah, itu yang disebut variable cost. Jadi menentukan dengan kuantiti yang akan kita produksi gitu. Bahannya menentukan yang kita produksi. Sedangkan fixed cost sifatnya adalah tetap, dia tidak berubah mau saya produksi berapapun ya dia tetap ada. Misalkan contohnya eh, kalau misalkan saya yang disebut fixed cost ketika misalkan buat obat itu adalah misalkan yang sifatnya operasional, misalkan ngegaji ngegaji karyawannya nih, karyawan yang tidak langsung ya gitu. Karena nanti kalau bicara karyawan tuh ada karyawan yang langsung dan karyawan tidak langsung. Itu beda lagi tuh persepsinya. Karyawan langsung tuh yang di bidang produksi yang memang memproduksi obat-obatnya. Kalau yang tidak langsung tuh kayak yang di office, kayak seperti saya nih. Ini biaya tidak langsung, tapi saya kan tetap digaji meskipun produksinya itu mau berapapun, saya tetap gaji terima sebulannya sama gitu. Kurang lebih seperti itu namanya fixed cost. Nah, balik lagi ke BP, bagaimana sih menghitung BP gitu. Nah, BEP BEP unit ya. Untuk BEP unitnya maksudnya adalah berapa unit sih yang harus diproduksi untuk mencapai BEP gitu maksudnya, yaitu fixed cost dibagi harga dikurang variable cost. Sedangkan BEP rupiah ya, ini maksudnya berarti dalam nilai rupiah, berapa sih nanti BEP untuk sampai BEP itu berapa rupiah ya yang harus saya jual gitu. Nah, rumusnya adalah fixed cost dibagi satu dikurang variable cost eh, per price atau harganya gitu. Nah, di sini saya memberi contoh. Nah, dari soal yang tadi ini kira-kira hitungan BEP-nya. Dari mana sih biaya variable cost-nya? Izin saya balik lagi ke Excel yang tadi saya paparin ya, karena ini masih berhubungan nih, kita masih ngambil contoh soal yang sama. Nah, di sini mudah-mudahan sudah terlihat ya Bapak Ibu. Untuk BEP-nya, nih kita lihat dulu variable cost-nya. Gimana sih cara ngitung variable cost-nya? Nah, cara ngitung variable cost-nya adalah HPP per quantity tadi ya, sudah di slide sebelumnya. Nah, berapa sih variable cost-nya? Yaitu harga produksinya tadi kita sudah hitung 1.936.000 dibagi kuantiti 160 yaitu 12.100 untuk variable cost-nya. Nah, kemudian untuk yang BEP-nya
fixed cost. Fixed cost itu apa sih gitu? Yang tadi sudah disebutkan ya, yang tetap ada seperti kayak sewa tempat, gaji karyawan yang tadi saya bilang kan, listrik, air itu tetap tetap ada meskipun eh, penjualannya nggak ada sekalipun, atau misalkan tidak dipengaruhi sama mau produksinya mau 10 20 itu tetap biayanya tetap sama sewanya gitu kan, nggak jadi nggak produksi 10 sewa tempatnya oh jadi kurang, jadi berkurang nih di diskon kan, enggak kan ya. Jadi itu yang disebut adalah fixed cost. Nah, ini berapa? Kita ambil dari angka total biaya, di sini kita ngelompokinnya sebagai total biaya operasional yaitu 1.030.000. Dan ini angka 12.000 tuh dari mana? Dari harganya yaitu 25.000 026 dikurang variable cost, yaitu variable cost itu adalah 12.100. Kita dapat angkanya 12.963, yaitu kalau dibulatkan 80 pieces gitu. Terus BEP-nya untuk rupiahnya berapa? Titik impas dalam rupiahnya yaitu 1.994.000. Nilainya dari mana sih? Sama masih fixed cost, di fixed cost-nya tetap 1.030.000 dibagi satu dikurang variable cost per price. Variable cost tuh berapa? Variable cost-nya tuh tadi 12.100 dibagi harganya yaitu 25.026 rupiah. Nah, didapat menjadi 1.994.209 rupiah. Nah, kita kembali ke slide PPT-nya. Nah, dari mana sih angka dapatnya tadi ya dijabarkan. Nah, artinya adalah dari perhitungan di atas untuk mendapatkan kondisi BEP atau titik impasnya, maka kita harus memproduksi minimal 80 unit per pack dan menghasilkan penjualan sebesar 1.994.209. Nah, dari sini mudah-mudahan kegambar ya, berarti untuk produksi yang usaha tadi itu eh, untuk usaha rabuk ikan tongkol minimal harus produksi 80 unit supaya supaya bisa balik modal. Kalau kurang dari itu berarti Bapak Ibu rugi hitungannya ya, karena Bapak Ibu harus membiayai biaya fixed cost tadi yang tetap harus dibiayakan meskipun penjualannya berkurang. Dan Bapak Ibu minimal harus dapat salesnya sekitar 1.994.209 itu untuk membiayai semuanya. Itu baru sampai titik impas, sehingga produksi yang dilakukan harus lebih dari nilai ini gitu. Oke. Nah, dari bahasan tadi sudah kita bahas HPP, sudah bahas tentang BEP, sekarang ke omset. Apa sih omset gitu? Yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa dalam periode tertentu. Nah, di sini sebenarnya saya nggak akan bicara banyak ya tentang omset karena memang topiknya adalah menentukan harga jual, tapi ini masih saling saling berkaitan dan saling berkaitan. Kenapa juga omset itu? Karena ujung-ujungnya ketika kita usaha adalah yang dinilai juga omset dan keuntungannya gitu. Tapi sebelum mencapai itu memang kita harus bagaimana kita tahu menghitung HPP, bagaimana kita mengukur melihat BEP-nya gitu ya. Nah, kalau dari omsetnya sendiri, yaitu besaran nilai variabel ini belum dikurangi dengan berbagai beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan kata lain, omset adalah istilah lain dari pendapatan kotor atau total penjualan. Nah, kalau bahasa akuntansinya di sini disebut eh, apa namanya pendapatan kotor kalau istilah di akuntansi. Jadi masih gross ya, gitu, gross profit lah. Nah, menghitung omsetnya gimana sih caranya? Oh, gampang lah ini rasanya Bapak Ibu semua pasti udah paham cara ngitungnya. Cuma tinggal harga jualnya dikali jumlah unit yang terjual. Nah, harga jualnya gimana caranya tadi sudah kita coba
hitung gimana mendapatkan harga jual. Kita hitung dulu HPP-nya, kita ukur berapa sih kita mau margin. Nah, itu dapat harga jual terus dikali jumlah unit yang terjual. Nah, eh yang sepertinya ini slide yang terakhir nih ya. Terus menentukan harga jual untuk menaikkan omset. Ini lebih banyaknya sebenarnya teknik marketing sih ini. Jadi mungkin bisa nanti penyelenggara memfasilitasi kalau emang dibutuhkan untuk marketingnya gitu ya. Ini karena mungkin eh, akuntansi agak udah mulai bergeser nih menjadi marketing gitu. Nah, ini saya sedikit ngasih gambaran aja eh, apa gimana sih ada nggak sih teknik-teknik ini pastinya ada ya gitu. Nah ini saya coba dari yang saya pelajari ada 4 nih yang cukup menarik gitu ya menurut saya. Yaitu yang pertama eh, adalah margin base price. Apa sih margin base price? Yaitu mengetahui dan menentukan margin yang akan diinginkan. Ya, ini sebenarnya yang paling simpel ya. Yang paling simpel yaitu misalkan Bapak Ibu semua punya modal yang tadi HPP-nya adalah misalkan 20.000. Bapak Ibu menginginkan margin 50%. Berarti 50% dari 20.000 tuh 10.000 ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menjual 30.000. Nah, itu ya yang disebut margin base price. Nah, yang kedua itu adalah markup price. Nah, apa ini ya markup price? Yaitu menentukan harga setelah mendapat harga jual. Nah, di sini di sini marginnya sudah dimasukkan ya ke dalam harga harga jualnya. Maksudnya apa sih? Jadi Bapak Ibu sudah dapat nih tadi 30.000 harga jualnya. Nah, tapi Bapak Ibu masih mau mau naikin lagi deh untuk harga jualnya karena di sini saya butuh bayar, saya mau kemas lagi dengan bentuk yang lebih bagus gitu. Saya butuh packagingnya lebih bagus sehingga saya harus keluar uang lebih dan saya akan naikin harganya menjadi 40.000 gitu. Nah, itu nggak masalah. Jadi, itu adalah teknik Bapak Ibu untuk apa namanya menentukan harga jual tadi ya. Jadi, Bapak Ibu bisa menambah value dari apa namanya dari tadi yang margin base price-nya ke di markup lagi karena merasa oh saya bisa nih saya mau rekemas lagi bikin di stikerin di ini jadi bisa jadi menambahkan biaya lagi yang kira-kira orang tetap akan membeli kok karena saya kemas dengan bentuk yang lebih bagus gitu. Nah, itu namanya markup price. Nah, yang ketiga ada bundling price. Nah, ini mungkin sering nih Bapak Ibu nemuin ya kalau kita yang terdekat di Indomaret kali ya gitu. Nih, banding price itu yaitu menggabungkan dua produk atau lebih berbentuk paket dengan memberi diskon untuk paket tersebut. Jadi, Bapak Ibu punya produk macam-macam nih. Bapak Ibu jualnya produk A, eh, harga jualnya itu 50.000 misalkan. 50.000 tuh modalnya 30.000, marginnya 20.000. eh, dan produk B harganya 80.000 modalnya 40.000 dan marginnya 40.000 gitu. Eh, jadi ketika misal jadi kalau misal di total untuk produk A-nya aja sendiri kan tadi udah 50.000, produk B-nya dijual sendiri udah 80.000. Tapi jadi total 130.000. Tapi kalau bapak ibu beli paket nih gitu, istilah-istilah marketingnya ya kalau orang marketingnya ngomong gitu, ibu jadi dapat harganya, bapak ibu dapat harga 110.000 gitu, seolah-olah diskon 20.000 ya. Memang lebih hemat secara customer membeli barang lebih hemat 20.000, tapi ya margin kita berkurang betul gitu. Tapi eh, ketik karena ketika kita beli untung produk A aja, kita tadi marginnya 20. Untuk produk B aja margin kita 40 gitu. Tapi hanya beli satu-satu. Tapi ketika misalkan jadi beli dua produk yang terjual, nah kita tetap margin gitu. Meskipun margin kita berkurang, tapi produk kita sekaligus dua terjualnya gitu. Tapi apakah tetap margin? Ya tetap, karena kita hanya mengurangi mensubsidi satu margin dalam satu produk itu.
Nah, yang keempat adalah value based price. Nah, sebenarnya hampir-hampir mirip nih sama markup price gitu. Tapi kalau value based price tuh lebih fantastis gitu. Nilainya tuh lebih besar. Nilai karena yang dijual adalah value-nya gitu. Jadi Bapak Ibu itu memberi value terhadap barang tersebut lebih gitu dibanding atau memberi persepsi seolah-olah barang itu mahal karena atau enggak momentumnya adalah ketika barang itu menjadi langka gitu. Bapak Ibu memberi, waduh barang ini langka nih, jadi saya bisa eh, barang ini akan punya nilai yang lebih tinggi gitu ketika orang punya atau enggak orang-orang belum pada punya, saya punya nih gitu. Jadi Bapak Ibu punya keleluasaan memberi harga yang Bapak Ibu mau gitu dan dirasa para customer mau membelinya gitu. Nah, itu bisa dengan value based price. Nah, cuma dari beberapa strategi ini Bapak Ibulah yang punya usaha yang paling tahu mana yang paling tepat untuk usaha Bapak Ibu semua. Tapi eh, intinya adalah dalam menentukan harga jual untuk menaikkan omset ini ya kembali lagi ke usaha Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu punya usaha yang memang orang jarang ada yang punya sehingga produk Bapak Ibu tuh memang dicari gitu dan orang rela untuk bayar mahal untuk dapat produk yang Bapak Ibu kasih yaitu bisa menggunakan value based price. Nah, Nah, sebelum saya tutup presentasi, mungkin selanjutnya akan diskusi. Saya dapat quotes nih dari Henry Hillman. Success is about learning. When you stop learning, you stop growing. Yang artinya ya, sukses itu bicara tentang belajar. Ketika kita berhenti belajar, ya kita berarti berhenti untuk berkembang. Nah, eh, kita harus saya sendiri mengapresiasi Bapak Ibu yang malam ini ya masih terus belajar untuk kita bisa berkembang, bisa lebih baik lagi gitu. Nah, ini adalah cerminan Bapak Ibu hari ini yang masih mau tetap belajar. Oke, sekian dari saya paparan. Mungkin selanjutnya akan ada sesi diskusi atau sharing ya. Saya juga mungkin eh, apa namanya? Saya saat ini praktisinya dari industri farmasi. Ya, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman justru yang lebih gimana sih terus Mbak cara ngitungnya ini gimana? Ya, kita bisa sharing di sini. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih ya. Luar biasa sekali ini paparannya. Ini ilmu mahal nih. Kalau ini harus nyewa tenaga akuntan. Nah, ini luar biasa ya. Itu jadi kalau nanti bisnis teman-teman sudah bertumbuh, memang harus ada unit organisasi keuangan dan akuntansi ya, plus perpajakan, sehingga usahanya benar-benar bisa bertahan lebih dari 7 turunan gitu ya. Nah, ini sebelum saya nanti juga ikut bertanya, saya akan coba membacakan dulu yang pertanyaan di kolom chat. Teman-teman juga nanti bisa juga open mic atau open kamera untuk bertanya secara langsung kepada pembicara. Oke, tadi terkait slide ya, Pak Abi Samil menanyakan bahan bakunya nggak 1 juta ya, tapi tadi saya sudah cek itu 1 juta ya, Pak Abi, bahan bakunya, dan tadi slide-slide di awal ya. Nah, terus terkait Pak Haidar juga bertanya apakah nanti materinya bisa dibagi ya, ininya ya, PowerPoint-nya atau dalam bentuk PDF nanti kita akan bagikan ke teman-teman. Nah, terus karena Pak Haidar juga rencana akan membuat bumbu Bali tongkol, daging empal, insya Allah ya, apa vacuum packing nanti ininya beliau akan punya usaha itu. Lalu Pak Bu Patla atau Pak Patla ya, ini izin bertanya Bu untuk ideal margin produk untuk cover biaya diskon. Jika kita mengikuti promo diskon di platform belanja seperti Shopee, Tokopedia, dan lain seperti apa ya. Mungkin beliau menanya tentang bagaimana mengamankan untung bersihnya ya untuk mengcover diskon yang di marketplace itu kadang kan gila-gilaan nih kalau lagi 11 gitu lah. Kalau diskonnya nggak gede dia nggak akan dipromokan di marketplace. Mungkin bisa ditanya dulu, bisa dijawab dulu maksudnya. Silakan. Baik, ini Bu Fadla apa Pak Fadla ya? Nah, Eh, oke, Mungkin Bapak atau Ibu Fadla, eh, pertanyaannya
untuk mengamankan margin ya supaya apa namanya tetap tetap untung gitu di saat lagi ada promo diskon-diskon di platform gitu. Memang ini sangat bergantung pada produknya sendiri gitu dan menurut saya sih kalau bicara ideal selama Bapak Ibu kan ketika jualan makanya tadi penting banget kita menghitung harga pokok penjualan karena sebenarnya itu adalah base kita untuk menghitung margin kita gitu. Jadi eh, Ibu silakan Bapak Ibu silakan eh, menghitung berapa sih sebenarnya harga pokok penjualan sehingga Bapak Ibu juga ketika menjual bisa menemukan marginnya gitu. Jadi nanti yang perlu didiskon adalah cukup marginnya aja selama dia tidak mengurangi harga pokok penjualan. Jadi Bapak Ibu hanya bermain di angka marginnya aja. Ketika misalkan Bapak Ibu menghendaki untuk margin 50%, bisa aja di sell sampai 40% meskipun 10%, tapi itu masih mengamankan Bapak Ibu gitu. Masih mengamankan jualan Bapak Ibu atau enggak dengan sistem bundling. Nah, sehingga ada subsidi untuk margin produk yang satunya gitu. Itu sih kalau dari saya. Cuma memang kalau untuk detail itu butuh-butuh teknik dari marketing juga kayaknya nih ya. Kalau misalkan dari sisi akuntansi, memang selama kita masih mengamankan di harga pokok penjualan itu rasanya sih masih bisa Bu. Jadi kita bermain di marginnya aja, persentase di marginnya gitu. Nah, Itu itu kalau ya. dari Nah, oke. Ternyata beliau bapak ya, pria. Papat lah berarti ya. Oke. Ah, itu ya papat lah ya untuk di marketplace nanti bisa dilihat lagi. Bahkan juga marketplace juga biasanya ada subsidi diskon ya dari marketplace-nya sendiri gitu. Nah, ini coba saya baca lagi. Dari Pak Carlos nih, ini dari Bandung. Oke, kalau usaha kita yang pertama ya, pertanyaan beliau. Kalau usaha kita masih sistem proyek sesaat, bagaimana menghitung cost di mana mungkin kita sewa tempat tahunan, namun proyeknya hanya 3 bulan. Apakah sisa waktunya dihitung atau kita sesuaikan cost di tempat hanya 3 bulan saja? Terus berapa lama sebaiknya kita bertahan jika usaha tersebut hanya BEP-nya tidak menguntungkan. Maksudnya berapa lama sebaiknya kita bertahan ketika BEP-nya tidak menguntungkan. Ada 2 pertanyaan. Ini pertanyaan berat juga nih. Silakan. Oke, Pak Carlos, izin saya coba jawab ya. Untuk yang pertanyaan pertama nih, kalau usaha kita masih sistem project, bagaimana menghitung kosnya? Di mana mungkin sewa tempat udah terlanjur tahunan, tapi projectnya hanya 3 bulan. Nah, itu Pak pentingnya yang tadi coba saya jabarkan terkait variabel dan fixed cost. Gimana pun kita tuh harus kaitan dengan sewa tempat itu bicaranya adalah fixed cost yang gimana tidak tidak bergantung pada proyek Bapak mau cuma sebulan atau cuma 2 bulan nggak akan dihitung jadi 2/12 gitu ya Pak. Bapak harus tetap bayar setahun gitu. Nah, oleh sebab itu Bapak harus memasukkan itu sebagai biaya dalam proyek Bapak gitu. Jadi tetap penghitungnya adalah tetap setahun, Pak. Jadi, tapi dibebankan oleh proyek tersebut untuk beban setahun karena kalau bicara proyek memang dia kan bergantung banget sama ya ketika ada permintaan, ada produksi, jadi baru kita buat ya. Cuma memang harus diperhitungkan untuk fixed cost-nya. Makanya apa namanya penting banget untuk kita itu memisahkan antara variabel dan fixed cost. Dan fixed cost itu tetap harus dibiayakan. Kalau Bapak tidak biayakan, nanti Bapak juga nggak untung dong, kecuali Bapak sudah mengambil keuntungan melebihi dari pembiayaan untuk sewa setahun gitu. Seperti contohnya misalkan se Bapak punya produk project ini nilainya 50 juta gitu ya. Bapak punya project selama 3 bulan ini 50 juta. Tapi Bapak udah harus membayar eh, apa namanya tahunan untuk sewa tahunannya sebesar 50 juta juga gitu kan. Ya
apa namanya nggak nutup ya untuk sewanya aja, apalagi masuk ke biaya variabel gitu, maksudnya apalagi masuk ke bahan bakunya gitu. Tapi mungkin contoh yang lebih make sense-nya adalah biasanya kalau proyek kan nilainya gede ya Pak ya. Ya kalau misalkan Bapak nilai proyeknya sendiri aja sudah menutupi biaya variabel dan biaya fixed cost. Variabel artinya yang memang dipakai untuk produksi proyek tersebut, dan menutup seluruh biaya fixed cost itu sudah cukup Pak. Hmm. Kalau untuk pertanyaan nomor satu. Nah, yang untuk pertanyaan yang nomor dua, berapa lama sebaiknya kita bertahan jika usaha tersebut hanya BEP tidak BEP gitu ya, hanya BEP, karena bicara BEP itu adalah titik impas, tidak rugi dan tidak untung gitu. Ya sebenarnya bagaimana optimisme Bapak? Pilihannya adalah kembali lagi bagaimana optimisme Bapak terhadap usaha ini gitu. Sama aja kayak Bapak memulai usaha, kira-kira waktu itu memulai usaha ini pasarnya akan seperti apa ya? Apakah akan bisa diterima pasar atau enggak gitu? Usaha ini akan sustain enggak selama berapa lama gitu? Nah, itu sebenarnya sama Pak. Balik lagi ke optimismenya. Ketika misalkan Bapak merasa, waduh ini kayaknya proyeksi ke depannya kurang bagus nih, ya mungkin apa harus ada inovasi lainkah eh, atau harus berhenti, itu memang di bisa diinikan lebih lanjut lagi, maksudnya bisa dipelajari lebih lanjut, tapi benar-benar kembali lagi ke Bapak. Kalau misalkan ternyata Bapak punya optimisme bahwa oh ke depan kayaknya akan punya peluang lebih nih, punya peluang lebih, nah itu bisa juga dilanjutkan. Nah, sampai Bapak menemukan kembali, oh iya ternyata memang masih ada peluang sampai sekian lama, atau Bapak sendiri memberi batasan, oh iya kalau misalkan 2 tahun rasanya nggak usah deh, mendingan saya punya usaha lain aja yang lebih menjanjikan, itu nggak apa-apa. Tapi memang pentingnya menghitung BP adalah supaya kita tahu juga kapan kita untung dan kapan kita akhirnya merugi gitu. Gitu sih Pak. Nah, seperti itu Pak Carlos ya. Ini pertanyaannya luar biasa nih. Jawabannya juga luar biasa juga ya. Jadi menambah knowledge kita ya dari pembicara. Nah, ini teman-teman yang mau bertanya silakan. Ini saya mau menerima dulu. Masih banyak yang terlambat hadir, nggak apa-apa ya. Nah, ini apa? Malam ini kita benar-benar membedah supaya nanti saat teman-teman berwirausaha atau berjualan atau yang sudah berjualan, harga jualnya itu nggak lagi pakai perasaan gitu ya. Jadi kita benar-benar harus mencari profit, mencari untung gitu. Nah, ini ada yang mau bertanya yang saya langsung open mic. Silakan kalau yang mau open mic langsung dibuka saja mic-nya atau kameranya, boleh bertanya kepada pembicara langsung gitu ya. Nah, ini terkait apa namanya harga jual ini kita sering menemukan kasus seperti ini, Bu. Misalnya eh, produknya sama, sumber bahan bakunya sama, lokasinya sama, cuman perusahaannya beda gitu. Tapi kok bisa beda ya harga jualnya gitu. Nah, itu apa namanya, dua-duanya mungkin juga sudah menghitung ya gitu, ininya HPP-nya apa itu, titiknya hanya di persentasi berapa margin yang diambil ya, atau gimana gitu. Karena sebagai konsumen suka membanding-bandingkan gitu ya, beli di toko A atau di toko B itu bisa beda gitu, padahal kita sama-sama tahu sumbernya dari mana gitu ya, ini produksinya dari mana, itu kita sama-sama bisa tahu. Apakah hanya komponen uh, tadi kan kalau lihat di contoh kan marginnya 35 ya, yang diambil contohnya misalnya yang usaha tadi itu margin 35, atau ada hal-hal lain misalnya dari sumber daya manusianya dihitung juga gitu, nilainya, penggajiannya seperti apa. Seperti begitu kira-kira pertanyaannya. Oke. Saya coba jawab pertanyaannya. Memang untuk harga jual itu nggak hanya komponen bahan baku, nggak hanya tadi tadi disebutin kok
padahal ininya sama gitu ya, bahan sumbernya sama, cuma hanya dari industrinya aja yang beda gitu, beda pabrik, jadi beda harga jualnya. Balik lagi, memang banyak banget faktor variabel-variabel yang harus kita perhatikan dalam menentukan harga jual. Tadi bicara bahan baku, oh ya bahan baku masih sama kok, harusnya sama ya, asalnya juga sama, cuma beda. Nah itu memang nggak hanya margin aja. Kalau margin kan lebih ke kebijakan memang ya perusahaan, tapi kita bisa melihat di situ ada salah satunya tuh ini eh apa tadi kalau misalkan saya tadi udah paparkan terkait menentukan harga jual itu ada juga yang make value. Nah, Hmm. kadang ini nih maksudnya ini memang peran marketing sih gimana dari seorang marketing itu bisa memberi value lebih terhadap barang yang ditawarkan ke customer dan sehingga masyarakat lebih misalkan oh sama ini kan barangnya sama, misalkan produk produknya produk A dari PT ABC, satu PT DEF gitu ya. Tapi kok harga jualnya beda. Tapi orang udah biasa, nggak apa-apa, nggak apa-apa sih beli di PT DEF nggak lebih mahal tapi lebih terjamin lah gitu. Jadi memang ada selain dari unsur-unsur biaya bahan baku atau biaya produksinya, memang ada unsur lain nih kayak misalkan bagaimana seorang marketing juga membangun brand image-nya yang akhirnya menambah value-nya dari produk itu sendiri gitu. Selain memang ada margin yang ditentukan dari perusahaannya gitu. Tapi rasanya peran marketing pun besar ya dalam kalau terkait dengan penjualan dan sales itu peran marketing itu menjadi besar gitu karena bicara dari sisi akuntansi mungkin harga hanya menghitung bagaimana mendapatkan harga jualnya dan HPP-nya gitu tapi untuk pencapaian penjualannya memang sangat dibantu oleh tim marketing gitu. Jadi rasanya sih eh, harus berkolaborasi lah gitu ya. Jadi nggak cuma dari sisi accounting aja menghitung. Kita hanya dari posisi dari akuntansi itu hanya menghitung, oh ini biayanya sekian gitu. Silakan dari apa namanya bisa nggak dengan harga jual segini gimana caranya bisa jualan nih kita bisa untung gitu. Jadi memang harus bekerja sama juga sih. Selain memang tadi juga disinggung masalah SDM ya. Memang eh, produktivitasnya juga harus terukur gitu dan bisa juga biaya biaya itu juga bisa bergantung pada zona ya atau apa ya istilahnya mungkin kalau misalkan ya jelas kalau biaya operasional di daerah Karawang Jawa Barat akan lebih mahal dibanding dengan produksi yang ada di daerah misalkan di Jogja gitu ya karena secara biaya tenaga kerjanya mereka di sana lebih murah dibanding di Jakarta atau di Karawang gitu jadi itu juga berpengaruh sih jadi memang bukan cuma masalah bahan baku aja, tapi banyak variabel-variabel lain. Nah, itu ya teman-teman luar biasa juga tuh. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan nih dari Bu Dwi ya. Beliau adalah apa namanya produsen software ya software. Nah, ini bagaimana cara menghitung HPP untuk perusahaan IT pengembangan software ya. Nah, ini mungkin tadi secara garis besar sudah dijelaskan sama Bu Wardani ya di awal. Mungkin bisa diulas secara singkat uh, Mbak Wardani. Silakan. Baik, Ibu Dwi, saya coba mengulas sedikit lagi ya tadi. Tadi memang contohnya yang saya paparkan itu terkait industri manufaktur yang memang memproduksi gitu. Kenapa memberi contoh itu? Karena memang itu yang dianggap paling kompleks ya. Jadi diharapkan ketika bicaranya nanti perusahaannya di bidang jasa atau di bidang retail itu akan lebih mudah menghitungnya. Sebenarnya poinnya sama Bu. Kita menentukan eh, berapa biaya variabelnya, mana apa saja yang masuk biaya variabel, apa saja yang masuk eh, biaya tetapnya atau fixed cost-nya itu pada prinsipnya sama. Cuma memang kalau misalkan untuk IT mungkin
bicara pengembangan software itu lebih ke banyak ke jasa ya kalau misalkan pengembangan software itu. Nah, nanti mungkin akan bicaranya aset. Nah, itu nanti bicaranya penyusutan, biaya-biayanya ya terkait dengan itu. Kalau misalkan artinya semua biaya yang dikeluarkan untuk usaha tersebut harus dihitung gitu. Nah, nanti dipisahkan mana yang termasuk dalam biaya variabel, mana yang termasuk dalam fixed cost. Tapi mungkin saya juga butuh lebih banyak referensi lagi ya kalau untuk terkait perusahaan IT. Tapi saya rasa sih untuk perusahaan IT kan bergeraknya mungkin lebih banyak ke jasa. Nah, jadi ya rasanya sih kalau melihat konsepnya manufaktur udah Ibu sudah bisa memahami, rasanya kalau untuk mengadopsi ke IT juga lebih eh, juga bisa gitu. Jadi karena perusahaan IT itu bergeraknya di bidang jasa ya, kalau nggak salah ya Kang Lintang ya. Hmm, Ya, lebih. Hmm. ya. Jadi kalau software ini kan artinya eh, produksi terbesarnya itu kan adanya di ini, di mana di sama seperti jasa ya itu kan hasil ini ya hasil karya intelektual yang dibentuk dalam perangkat-perangkat lunak yang itu nanti diperjualbelikan dalam bentuk software-software seperti itu. Nah, itu apa namanya seperti itu ya Bu Dwi ya apa penghitungannya gitu. Nah, ini juga kalau misalnya saya mau bertanya juga misalnya kalau menghitung untuk jasanya yang lebih seperti bagaimana menghitung jasa tarif dokter, tarif pengacara, atau tarif konsultan gitu. Itu mungkin titik beratnya ada di mana, Mbak? Satu jasa pasti karena kan dia terkait dengan dia yang diperjualbelikan adalah jasanya ya gitu. Jadi memang yang diukur adalah jasanya. Tapi kalau misalkan untuk rate-nya berapa, ya pasti itu punya setiap instansi punya kebijakan masing-masing untuk rate-nya. Tapi kalau jasa memang yang diperjualbelikan jasa, jadi memang yang dihitungnya jasa. Tergantung pada rate yang diberikan berapa. Misalkan untuk dokter. Contohnya dokter ya, hitungannya akan berapa kali dia praktek dalam sebulan. Nah, itu dikali sekali praktek atau hitungan jamnya berapa sih rate-nya gitu. Itu akan yang menjadi biayanya gitu. Ditambah dengan mungkin apa yang dikeluarkan kalau misal buka prakteknya di klinik gitu, ya berarti ada biaya tetap yang harus dihitung yaitu misalkan listrik, air di klinik tersebut gitu. Atau kalau masih sewa ya berarti diperhitungkan juga sewanya. Tapi lebih banyak pasti komponen terbesarnya adalah biaya dari jasanya itu sendiri. Tapi kalau dokter itu variabel misalnya dokter ya atau tenaga profesional, variabel cost yang terkait dengan dia sudah mengeluarkan cost untuk pendidikan boleh dihitung nggak? Wah, gue kuliah dokter lama nih mahal gitu. Nah itu kira-kira dia bisa memasukkan itu atau tidak gitu ya? Atau itu dianggap aja sebagai apa memang hal yang harus keluar gitu, seperti itu. Bisa, bisa, bisa banget dan memang karena jasa itu memang yang dijual adalah profesinya gitu. Jadi Mm-mm. sangat diperbolehkan gitu kalau misalkan memasang harga tinggi gitu. Itu kan Mm-mm. balik lagi ke kesepakatan bersama ya dan akhirnya menjadi kebijakan dari instansi tersebut misalkan memang mau memberi gaji ya itu akan dihitung rate-nya jadi setiap orang akan punya rate yang berbeda-beda gitu itu sangat mungkin dan diperbolehkan gitu untuk kaitan dengan jasa karena nggak akan ketika dibicara di rumah sakit gitu ya akan beda rate-nya dokter, rate-nya perawat akan berbeda gitu meskipun ya kerjanya sama-sama di rumah sakit tapi mereka punya rate gaji yang berbeda karena secara sekolahnya mungkin bukan mungkin ya memang dokter lebih lama lebih mahal juga gitu jadi dia punya rate yang lebih tinggi gitu. Ya. Oke, jadi sudah mulai tergambar ya. Oke, teman-teman ada lagi yang mau bertanya silakan boleh open kamera atau di chat Zoom juga boleh untuk bertanya mumpung pembicaranya
Ada nih, jarang-jarang susah ngundangnya soalnya. Nah ini silakan teman-teman yang ingin bertanya terkait usahanya ya. Jadi udah ada gambarannya. Pokoknya kalau mau bikin usaha jangan sekedar bikin harga, harus ditanyakan lebih detail lah gitu ya. Nah ini ada yang tanya nih. Waalaikumsalam Pak Tep. Pertanyaannya apa Pak Tep? Malam. eh, Mana pertanyaannya Pak Tep? Belum ada. Ini Pak Tep dari Purwakarta. Silakan Pak Atep, kalau ada yang mau ditanyakan. Waalaikumsalam nih Pak Atep. Ada yang mau ditanyain Pak? Apa cuma mau menyapa nih? Oh, mau bertanya ternyata. Eh, Oh, tadi ini mau menanyakan menentukan HPP untuk UMKM ya. Mungkin Pak Atep terlambat ya. Tadi di awal sudah dijelaskan ya panjang lebar oleh pembicara. Gitu nanti Pak Atep bisa nonton rekamannya juga karena ini saya rekam. Nanti bisa ditonton di channel Sekolah Pengusaha atau kelas pensiunan gitu ya. Tadi sudah dijelaskan dari lumayan detail tadi ya. Mungkin Pak Atep tadi gabungnya tidak dari awal ya seperti itu. Nanti Pak Tep bisa bisa tonton videonya kembali atau nanti pembicara akan memberikan materinya yang slide-slide materinya gitu. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini luar biasa karena tadi kita sudah mulai di 19.45, terus acara ini biasanya akan berakhir di jam 21.00. Dan ini adalah seri ke-12 dari kelas pensiunan. Kelas pensiunan ini adalah diinisiasikan oleh Sekolah Pengusaha untuk membantu teman-teman yang mau masuk masa pensiun atau yang sudah masuk masa pensiun agar masa pensiunnya bahagia gitu. Karena 9 dari 10 orang yang masuk masa pensiun itu tidak siap ya. Jadi begitu dia dapat uang yang begitu besar dari pesangonnya itu menjadi tidak ada artinya ketika pada saat masuk masa pensiun itu banyak kewajiban-kewajiban yang belum dilunasi. Rumah masih KPR, mobil masih di leasing, anak masih sekolah. Silakan Pak Beri, mau bertanya? Silakan Pak Beri. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dani. Waalaikumsalam. Salam. Eh, ada ini nggak Bu? Ada contoh, bukan contoh ya, format laporan keuangan yang sederhana lah untuk para calon pengusaha, calon yang sudah jalan, tapi ya itulah masih serabutan lah untuk kadang-kadang nih bisnis untung apa enggak tuh bingung ya. Nah, dari yang apa tadi disampaikan semua harus tercatat. Nah, mungkin harus diawali dari sana. Namun apa yang harus dicatatnya dan di mana mencatatnya itu yang agak bingung. Misalkan mencatat pengeluaran-pengeluaran itu kan harus diklasifikasikan. Apakah ada nggak patternnya yang berbentuk Excel misalnya nanti untuk biaya nih tinggal masukin di sini. Untuk apa penjualan masukannya di kolom sini misalnya. Ada nggak boleh seperti itu Bu? Kalau dilihat apa namanya melihat di internet banyak sebetulnya, cuman karena memang nggak paham jadi bingung juga pakainya. Bagaimana Bu? Makasih. Baik, Pak Nuhun Beri. Kang. Memang memang kalau untuk laporan keuangan itu sangat menyesuaikan terhadap usahanya ya, Pak. Jadi untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang, terus perusahaan manufaktur itu punya laporan keuangan yang berbeda-beda formatnya. Kebetulan hari ini sih memang karena materinya tentang HPP, saya belum menyiapkan materi tentang laporan keuangan ya. Jadi eh, untuk malam hari ini saya belum siap, tapi kalau misalkan nanti Bapak memang perlu, nanti Bapak coba dikomunikasikan ke moderator kebutuhannya untuk template laporan keuangan jasa kah atau manufaktur atau bar atau retail gitu. Jadi nanti coba saya siapkan referensinya atau ya Bapak maksudnya tadi tinggal masukin gitu ya Pak ya. Ini masuknya kemana, masukin kemana gitu. Karena Ya memang Bu. pada prinsipnya berbeda-beda sih Pak untuk formatnya gitu. Laporan keuangan jasa maupun perusahaan manufaktur gitu. Saya Gitu di Pak. salah satunya di peternakan Bu, di perikanan. Saya punya kolam.
apa namanya memproduksi ikan dari pembibitan sampai eh, besar dijual dan lain sebagainya. Dan itu biayanya dari pembuatan kolamnya segala macam itu kan di awal pasti harus siapin. Dan saya udah jalan tapi bingung, wih kok jualnya cuma segini ya, kok modalnya segini, wah berapa lama sih saya harus ya tadi itu pertanyaannya Pak itu berapa lama nih bisa bertahan, eh, apa balik modalnya kapan, berapa lama, takutnya kelamaan balik modal orang-orang sayanya keburu bosen. Akhirnya ya begitulah. Biasanya seperti itu. Nah, saya nggak mau seperti itu, tapi ini bagus banget. Saya pengen patternnya seperti apa sih agar gampang lah masukin biaya. Kalau mana, nah, bukan contoh. Saya bergerak di perikanan, budidaya kolam nila merah, Bu, bioflok. Demikian. Baik, Pak. Nanti saya coba carikan pattern yang pas untuk Bapak gitu. Jadi biar Bapak gampang ya masukin biayanya ini Betul, kemana-kemana betul. gitu. Biar kelihatan nih, oh ternyata belum untung sih selama ini jualan Betul, gitu. Karena betul. biayanya, ternyata Betul. biayanya banyak yang nggak kecatat gitu. Betul, karena ada juga kan biaya ketika ya ada beberapa teman yang ikut kemudian kita beli makanan kecil, kopi, nah itu masuknya kemana kan, ah ini malah udahlah ada sedikit ini ya sedikit kalau 5 orang, kalau Hmm, 10 orang kan beda lagi nanti makan siangnya bagaimana lagi ya, seperti betul. itu juga Mm-mm. jadi ya jadi bias lah gitu seperti itu. Nggak usah malam ini Bu, nggak apa-apa saya bisa menunggu. Makasih sebelumnya Baik, Bu ya. Pak. Ya. Iya, ya, Makasih Kang Bapak. Lintang. Ya, Ya. ya. Ini Pak Beri luar biasa nih, ini pebisnis besar nih. Nah, ini apa Amin. namanya? eh Polling ini tempat yang ini yang apa namanya Mbak Wardani yang bisa dipakai untuk semua bisnis gitu ya. Jadi ada cara apa memasukkan variable cost, peak cost segala macam terus rumus terutama dalam bentuk Excel ya. Jadi kita tinggal menginputkan saja sehingga bisa disesuaikan dengan jenis usahanya seperti itu. Sehingga nanti bisa didapatkan penghitungan harga jual terus menghitung BEP-nya itu kapan itu bisa bisa digambarkan. Seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman yang mau dapat materi ini itu nanti bisa gabung di kelas pensiunan ada grup WA-nya yang merupakan para pensiunan dari lintas perusahaan juga teman-teman yang apa namanya yang sedang mempersiapkan masa pensiun sehingga kita dari sekarang nih yang belum pensiun sudah mulai melatih otot-otot jualan kita, otot-otot berniaga kita, sehingga pada saat masa pensiun kita tinggal fokus ibadah saja, urusan dapur sudah aman terkendali gitu ya. Nah ini harapannya sehingga masa pensiun menjadi bahagia gitu. Nah ini karena waktu sudah memasuki jam 21, saya memberikan kesempatan kepada pembicara untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Kang Lintang. Eh, Sebelumnya kita apresiasi dulu dong buat bapak-bapak, ibu-ibu yang udah malam-malam nih eh, masih semangat untuk belajar gitu. Saya juga kagum gitu. Di saat orang-orang pada libur atau hujan nih, enaknya udah tidur cepet aja gitu. Tapi masih pada semangat belajar. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi eh, bahan pembelajaran kita hari ini bisa manfaat buat Bapak Ibu semua, saya termasuk saya juga. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan. Terus salam sukses buat Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Mudah-mudahan eh, Bapak Ibu bisa tetap menerima apa yang kira-kira yang bisa yang sudah saya sampaikan. Eh, Ya, kalau ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam kepada warahmatullahi wabarakatuh. pembicara. Terima kasih juga kepada teman-teman. Juga mohon izin bagi teman-teman untuk bisa memberikan testimoni ya untuk kelanjutan acara ini seperti itu. Kita akan jumpa lagi di seri ke-13 pekan depan. Insya Allah kita akan mengundang peternak madu. Kalau tadi Pak Beri peternak ikan, ini peternak madu gitu ya. Nah ini kita akan undang Insya Allah di pekan depan. Terima kasih teman-teman. Saya izin mengakhiri acara ini dan saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bagi teman-teman yang beragama Islam yang belum sholat Isya, jangan lupa sholat Isya dulu. Terima kasih Mbak Wardani. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kasih Saya Kang, izin makasih Bu live Dani ya, nih. Bapak Ya, Ibu semua. izin saya off kan ya. Silakan.